Lama-lama, nggak lama saya ngomong, nggak Iya, pernah lama. tandanya Kalau apa? kamu, Tandanya apa? nah, kau Kalau hanya telah ngomong. memperpanjang waktu. Jadi kau yang Enggak, membuat tandanya masalah. Memang apa? betul. Dari tadi kau, inilah dia Tan Bang Goto dari tadi dia tampil Tahan memakai dulu, gini. kita Jangan naikkan sapa lagi dia. dulu. Bang Andromeda, selamat siang Bang. Jangan hargai dia naik. Bang Andromeda, selamat siang. Bang Andromeda, selamat siang Bang. Ya, assalamualaikum Bang, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang WKWK, selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sitorus, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Kalanis dapat di atas ini. Siapa namanya ini? Kalau Sina, Si Alin Ya, nggak. siang. Selamat. saya Kristen Bang. Oke, Protestan Bang ya. Itu ada tema Bang, benarkah Tuhan berubah? Menurut Abang, Tuhan berubah atau tidak Bang? Silakan. Oke, Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Kasihnya itu tetap kekal selama-lamanya. Buktinya apa bang? Buktinya apa dia tidak berubah itu bang? Ya, dari dulu Buktinya- dan ya di dalam Ibrani ya pasal berapa itu? Yesus itu sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Anda ini berpikir menggunakan apa bang dasarnya? Dari Bible itu dari yang bagian mana? Karena Dari kalau yang Alkitab. diketahui tentang ya yang bagian mana saya bilang? Karena kalau diketahui tentang Yesus ketika dia dalam Matius kisah tentang dilahirkan atau di Lukas dia dilahirkan oleh Maria. Berarti dia ada dilahirkan sebagai bayi. Ya. Dia berubah bang dari bayi. Oh, besar. itu beda lagi. Itu beda lagi Kalau kan? ini tentang Yesus ya. Kalau ini Oke. tentang Yesus. Makanya saya Itu tanya beda tadi, Anda lagi. menyampaikan Jadi tadi, kalau menjelma, dia berdasarkan bisa Bible bagaimana menjelma. makanya. Oke. Jadi kalau Tuhan itu memang tidak pernah berubah ya. Ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa menyerupai atau tidak bisa menjelma atau tidak bisa menjadi, karena sudah terbukti kan di Alkitab Yohanes 1 ayat 14 kan, firman itu telah menjadi manusia. Dan juga bukan saja itu, malaikat atau Jibril pun bisa menjadi manusia sempurna kan, dalam Al-Quran juga demikian. Itu Jibril, apalagi Tuhan. Dalam semua literasi mengenai malaikat ya dikatakan bahwasannya dia menampilkan wujudnya kepada makhluk manusia untuk memberikan petunjuk ataupun pesan ataupun pertanda, itu ada memang bang. Tapi kalau Sang Maha Pencipta YHWH dalam Yahudi, Sang Maha Pencipta Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, tidak pernah dikatakan itu menampakkan dirinya tampil bisa dilihat, karena semua tentang pewahyuan menyatakan Tuhan ini tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kenapa Anda membantah? Musa itu dia melihat Tuhan, walaupun hanya bagian belakangnya dia lihat. Musa dia melihat Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Memang di zaman Rasul tidak ada lagi seperti itu kan? Di zaman Rasul tidak ada seperti itu, tapi di zaman bagian Musa, zaman Musa yang menyatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dengar suaranya, itu salah bang. Oh benar, di zaman Rasul kan Yesus kan tidak pernah lihat lagi Allah Bapa. Apakah mereka pernah melihat Allah Bapa? Tapi Yesus katakan, ketika mereka melihat aku, mereka sama dengan apa? Melihat Bapa. Itu pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus tentang tidak satu orang pun pernah melihat. Ya betul itu. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa di zaman Rasul itu kan. Di zaman murid-murid, apakah ada pernah melihat Bapa? Nggak ada. Di zamannya itu aja, menurut Anda? Iya, di zaman itu tidak ada, tapi di zaman Musa ada. Ya. Anda tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus bahwasannya tidak seorang pun bisa melihat. Saya mengerti. Kalau Anda mengerti, bagaimana Anda mengatakan bahwasannya di Perjanjian Lama Yesus mengiyakan bahwasannya Tuhan terlihat? Oh, berarti dia mengajarkan. Berarti Anda tidak paham maksud saya. Jadi ketika di zaman Rasul tidak ada lagi, ya dia berbicara di zaman Rasul ya dengan murid-muridnya, tidak ada yang melihat Bapa. Apakah dia mengatakan pernah melihat Bapa? Tidak, kecuali dia katakan ketika kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Itu ya perkataannya. Tapi di zaman Perjanjian Lama itu Nabi itu berbicara langsung dengan Allah. Contoh Musa, Ibrahim berbicara langsung. Ada juga melalui perantaran malaikat, tapi ada secara langsung. Baca Al-Quranmu, Musa berbicara langsung dengan Allah. Coba baca Al-Quranmu.
Ada dalam Anda nggak, Bang Kalas dan Linda, sebentar, jangan terlalu panjang narasinya, tapi beri saya waktu juga untuk menanggapi. Karena Oke, gini, silakan. Anda menyampaikan sesuatu terlalu panjang pun kosong jadinya. Kalau saya ternyata bisa membantah dalam 2-3 kalimat saja nanti. Anda berkata bahwasannya Yesus berbicara itu hanya pada zaman masa Rasul. Anda tahu nggak ayatnya? Dia berkata apa? Ya, Bapa yang mengutus aku, ya, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Hanya anak yang di pangkuan yang bisa menyatakannya. Tidak seorang pun. Dia berkata tentang Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Jadi dia menyatakan tentang kapanpun ya, tentang Bapa yang mengutus dia, itu tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya. Dia tidak pernah mengajarkan tentang Abraham atau siapapun, Musa melihat Tuhan, tidak, Bang. Kalau Abang baca Bible itu, seharusnya Abang baca dari Kejadian sampai akhir ya, itu tidak bertentangan harusnya. Padahal bisa Abang baca itu tidak bertentangan kalau Anda gunakan kaidah ilmu logika sesuai sastra yang tertulis, tidak menggunakan doktrin. Kalau Anda fair baca Bible, Anda akan tahu Bible itu tidak pernah memberitakan bahwasannya ya, Sang Maha Pencipta itu bisa dilihat, bisa didengar. Dan tidak mungkin Bible mengajarkan bahwasannya Tuhan itu manusia atau anak manusia. Karena di dalamnya ada tertulis bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwasannya Tuhan bukan manusia karena dia akan berdusta, bukan anak manusia karena dia akan menyesal. Itu firman wahyu, firman Tuhan. Bagaimana perkataan seseorang bisa membatalkan firman Tuhan? Nggak mungkin, Bang. Lanjut, Bang. Berarti Anda juga tidak baca Al-Quranmu ya? Berarti Anda tidak baca Al-Quranmu. Iya, tahan dulu. Musa berbicara langsung kepada Allah di dalam Al-Quran. Berarti Anda tidak baca. Iya, tahan dulu Bang Kas. Ada tamu kita Bang Otawaras. Selamat siang Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pendeta Garis Lurus. Iya, tahan dulu Bang. Bagi teman-teman yang di bawah yang ingin berdonasi kepada Bang Malik ya, silakan untuk meringankan beban beliau. Beliau ini korban perang dari Suriah ya. Jadi yang ingin berdonasi silakan. Tadi sempat room terputus ya, kena peringatan rungkat ya. Tapi alhamdulillah kita bisa buka kembali. Silakan bagi teman-teman yang di bawah yang ingin berdonasi kepada Aki Malik, silakan. Saya buka ya untuk beberapa menit kemudian. Silakan. Silakan lanjut, silakan. Bang Kas, silakan. Ya, tadi Bang Kalas dan Linda bilang kita tidak mengenal Al-Quran karena kita tidak tahu bahwasannya Musa berbicara langsung dengan Allah. Dalam Islam, Bang, di Al-Quran dinyatakan bagaimana malaikat itu ya, ada tuh yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Bagaimana tugasnya sosok malaikat ya, yang Jibril ini yang bertugas untuk menyampaikan wahyu firman Tuhan, menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi, pada utusan Tuhan. Jadi tanpa dengan penjelasan penjabaran yang spesifik pun kami akan paham bahwasannya ya, Musa sang kalamullah ini berbicara dengan Sang Maha Pencipta itu tetap melalui malaikat sebagai penyampai wahyu, karena dia adalah seorang nabi, rasul utusan Tuhan yang menerima wahyu firman Tuhan. Maka dia harus melalui perantaranya malaikat Jibril, makhluk yang paling jujur, paling amanah untuk menyampaikan pesan. Beda dengan tadi dikatakan tidak mungkin anak manusia karena dia akan berdusta. Beda, Bang. Jadi jangan percaya ya Bible Anda kalau Anda paham bacanya, menyiratkan bahwasanya jangan percaya kepada manusia karena dia akan berdusta. Jangan percaya kepada anak manusia karena akan membuat penyesal. Percayalah kepada Sang Maha Pencipta, wahyu firman yang disampaikannya. Ya, silakan Bang Kas. Kepada manusianya. Tahan dulu Bang Kas, silakan dibantah Bang. Saya mau cari ayatnya dulu, ayatnya. Silakan, mungkin Bang Otawaras silakan masuk. Ya, yang lain dulu ya, yang lain dulu. Ya, silakan Bang Otawaras, mungkin masuk, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya sambil nyetir ya. Jadi saya ini kan penginjil.
Ya, saya ini pengikut setia Yesus. Saya prihatin ya, hari-hari ini, belakangan ini, kitab Bible itu diobok-obok ya oleh kelompok manusia-manusia kurang akal. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya di Bible itu ya masih banyak mengandung firman Tuhan ya. Ada sekitar 20% ini, di mana Yesus mengatakan dirinya seorang nabi. Kita bisa baca itu di Markus 6:4, Lukas 4:24, dan juga orang sejaman dia mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, kemudian saya heran setelah kebangkitan Yesus ya, 2 tahun kemudian tiba-tiba ajarannya dirobok-obok, dirubah oleh manusia-manusia yang sebelumnya dikatakan penyembah berhala, ya, yang dikatakan pagan. Nah, akhirnya Yesus yang dulunya dianggap sebagai Tuhan ya, kurios, karena Yesus gak pernah dikatakan Theos. Sesungguhnya Tuhan di Bible itu adalah Theos. Itu fakta ya, bukan kurios. Kurios itu adalah Tuhan biasa untuk manusia. Tapi kalau memang dilakukan kepada Tuhan, dia harus tambahan lagi Theos, Hotheos, Potrekatos, gitu. Nah, kalau kurios dikatakan ada Tuhan, ini sangat keliru menurut saya. Kenapa? Karena Pilatus juga disebut kurios, Kaisar Romawi disebut juga kurios, berhala-berhala bahkan disebut juga kurios, bahkan juga malaikat disebut kurios, pemilik keledai yang dipinjam atau diambil Yesus juga disebut kurios. Abraham sehari-hari disebut istrinya Sarah kurios. Banyak hal lainnya. Ketika seseorang bertemu dengan seseorang tak dikenal, saling mengatakan kurios. Nah, kenapa Yesus juga disebut kurios tetapi dibilang Tuhan? Inilah kata kemudian ya, banyak juga scholar Kristen yang mengatakan LAI melakukan kesalahan terjemahan. Saya perhatian melihat fenomena ini. Kemudian ya, LAI mengakui kesalahan itu, tetapi banyak saudara kita ya yang mengaku pengikut Yesus salah kaprah. Jadi kalau Yesus disembah, dikatakan Tuhan, jelas mereka itu adalah tersesat. Saya selaku pengikut setia Yesus memahami fenomena ini, sehingga saya tegaskan mereka itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut kelompok-kelompok yang mentuhankan Yesus. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Paulus juga sesungguhnya tidak pernah mentuhankan Yesus, tetapi mengobok-ngobok ajaran Yesus, bagaimana pengikut-pengikut Yesus mula-mula menjadi tersesat. Termasuk hari ini kita ketahui banyak sekali ya, miliaran orang tersesat dengan memaksakan seorang anak Bunda Maria yang dikandung, dilahirkan dan disusui ibunya disebut sebagai Tuhan. Silahkan dibantah narasi saya bagi yang keberatan. Terima kasih. Silakan Bang Kas, dibantah silakan. Silakan Bang Kas, silakan. Bang Kas, silakan. Silakan. Oh, Bang Herman, selamat siang Bang. Selamat siang. Selamat siang Bang Dodo. Oh iya, ini bisa ditanggapi mungkin tadi narasi Bang Otawaras. Aduh, nggak ngikut dari tadi. Halo? Iya, menurut Bang Otawaras, ketika kita menuhankan Yesus itu sudah tidak alkitabiah. Oh, Ajaran itu sudah dirubah. Silakan Bang Herman. Oke, saya mau tanggapi ya. Sebetulnya saya sedang mencari data bahwa Allah itu berbicara langsung kepada Musa ya, tapi sorry saya belum temukan ayatnya. Oke, tapi saya mau tanggapi dulu tentang otak waras ya. Oke. Ya, saya pendeta garis lurus ya, harus dipahami. Ya, lanjut. Oke. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu cuma utusan? Oke. Sebelumnya saya mau sampaikan ya. Utusan itu, rasul itu, dia tugasnya hanya apa? Memperingatkan. Satu. Yang kedua, rasul itu hanya apa? Membawa kabar gembira. Itu rasul ya.
Yesus itu bukan hanya sebagai pembakar dan penggerak, tetapi dia juga apa? Memberikan apa? Hidup yang kekal. Oke, mau tahu dalilnya kenapa Yesus itu bisa memberikan hidup yang kekal? Karena hanya Dia yang bisa memberikan apa? Kehidupan yang kekal ya. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal dan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Oke, mari kita lihat di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 28. Anak-anak jangan beribut ya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Bukan insya Allah ya, tapi dia katakan pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaan saya untuk otak waras, coba Anda tunjukkan satu dalil ya dalam Al-Quranmu atau Alkitab saya, utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Saya tunggu kamu ya. Oke. Ya. Oke, kamu salah dalam menerjemahkan Yohanes 10 ya. Karena situ dikatakan Bapakku lebih besar dari siapapun. Kalau dikatakan Bapakku lebih besar dari siapapun, berarti termasuk Yesus dong. Tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapakku. Tidak ada siapapun. Artinya siapapun termasuk Yesus dong. Jadi Anda jangan framing ayat, jangan tipu-tipu ayat. Saya ini pendetamu ya. Ayat itu menggambarkan Yesus sebagai utusan ya. Hidup yang kekal artinya Yesus sebagai pembawa risalah, sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan sesuai dengan Ulangan 18:18, Yesaya 3:34 ya. Yesus salah sebagai Yohanes 3:34, Yesaya 19:20. Jadi itu dia tuh utusan sesuai dengan Matius 15:24. Aku hanya untuk Israel diutus kepada domba-domba tersesat. Bahkan di Wahyu 12 juga dikatakan dia lagi sedang menyiapkan ya untuk untuk ke-12 suku bangsa Israel sebanyak 144.000 orang. Kemudian dikatakan di Matius 19 pada penciptaan kembali anak manusia Yesus ya akan bersama dengan orang-orang yang sepaham dengannya akan menghakimi ya ke-12 bangsa suku Israel. Artinya Yesus sampai selama-lamanya tetap untuk bangsa Israel. Jangan dengar di Yesus itu untuk dunia, enggak. Ada ayat mengatakan, kata Yesus, aku bukan untuk dunia, aku diutus untuk kalian, bukan untuk dunia, kata Yesus. Jadi kalian memaksakan ayat-ayat di bibir Anda, sehingga saya katakan orang-orang pengikut pengobok-obok ajaran Yesus itu sangat luar biasa ya, merusak ajaran Yesus. Yesus marah disebut Tuhan. Kita bisa baca di Matius 7:19-23 ya. Inti poinnya adalah bukan setiap engkau yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mengerjakan pekerjaan Bapakku di surga. Jadi situ poinnya adalah Bapakku. Siapa Bapakku itu? Anda jawab harus itu ya. Bapakku siapa? Kedua, di surga itu siapa? Bapak itu hanya di surga, kata Yesus. Banyak ayatnya ya. Bapak itu tidak turun ke bumi. Makanya di Kisah Rasul 5:30 Kisah Rasul 7:35 ya, Tuhan itu tidak turun ke bumi. Yang selama ini diklaim turun ke bumi itu adalah malaikat. Banyak ayatnya ya. Jadi kalau Tuhan turun ke bumi, nggak sanggup bumi menampung Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:24-7. Tahan dulu Ya. Bang Uta. Tuhan tidak sama dengan apapun. Ya. Tahan dulu Bang. Tahan. Ada Bunda Silvi, selamat sore. Silvi, selamat sore. Komutnya. Silvi, selamat sore. Aduh, kita turunkan deh, Bunda Silvi tidak menjawab ya. Oke. Bang Herman, mungkin mau dibantah Bang, silakan. Oke, sebentar ya, saya mau tanggapi dulu. Terima kasih. Boleh saya tanggapi? Boleh. Bentar dulu apa bro? Bentar dulu. Kalau dari kepotong-potong aja. Takut kali kalau aku mau komentar. Oke, Maksudnya jadi saya mau tanggapi dulu pertanyaan dari tadi ya kan? Apa ini?
Ya, saya mau Iya, tanggapi dulu biar supaya sabarlah, tidak gantian dulu ya. Tadi dari kau potong aku, biarkan kau bernarasi. Gantian dulu. silakan. Orang perlu mendengar juga perspektif yang lain, ya lah. Kan? Oke, silakan, Nah, silakan. jadi pertanyaan tadi menarik. Menuhankan Yesus itu tidak alkitabiah. Tergantung definisi menuhankan ya. Kalau yang saya tahu definisinya itu menuhankan itu artinya mengikuti semua sabda Yesus. Bukan berarti menganggap Yesus yang maha kuasa ya. Nggak ada di sana mengatakan menuhankan itu menganggap Yesus maha kuasa. Tapi yang benar adalah mengikuti semua sabda Yesus. Seperti kalimat menuhankan hawa nafsu, menuhankan uang. Berarti apapun yang mendatangkan uang semua dilakukannya. Menipu, membunuh dilakukannya. Karena menuhankan uang. Sama juga menuhankan hawa nafsu. Nah kalau menuhankan Yesus, berarti apapun yang dilakukan, apapun yang disabdakan Yesus ya ikuti. Kalau Yesus berkata tak seorang pun mendengar suara Bapa dan melihat sang Bapa, ya sudah imani. Kan gitu. Nah jadi kalau menurut kaidah bahasa Indonesia, orang Kristen menuhankan Yesus, ya itu nggak masalah. Tapi kalau orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan, ya dia pakai berbahasa Indonesia yang baik dan benar lah ya. Dia bilang Yesus adalah Tuhan. Salah, karena faktanya Yesus bukan yang maha kuasa. Demikian, Bang Goto. Oke, saya Lanjut, tanggapi sekalian dua ya. Oke. Jadi abang tadi yang katanya mengaku pendeta, dia tidak bisa tunjukkan satu dalil ya. Ya, Rasul, Nabi Musa pun tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Ya, nggak ada itu bro. Ya, kalau kemudian Anda bilang bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Oh betul itu. Karena banyak orang Kristen hanya mengaku pengikut Kristus tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, bukan setiap orang Kristen akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, jadi Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran atau Alkitab. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Anda juga tidak bisa tunjukkan Bapa bisa memberikan hidup yang kekal, karena kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus. Ya, Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di dunia dan di surga telah diberikan kepadaku. Jadi Bapa tidak lagi apa? Akan memberikan hidup yang kekal kecuali Yesus. Oke, Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ya. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang. Jadi Yesus akan memberikan upah. Adakah Nabi akan memberikan upah? Gak ada. Adakah Rasul akan memberikan upah? Gak ada. Yang berikut, jangan klaim bilang gak ada dulu. Sabar. Jangan cuman klaim doang. Nanti ternyata dibuktikan hanya dengan dua kalimat kayak Dialah tadi. yang Anda nggak awal, ada artinya. dialah yang akhir. Gini, Siapa itu? apa? Yesus, bro. Allah SPT tidak pernah mengaku aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus mengaku aku. Ketika Anda bicara berulang-ulang itu tidak ada Jadi gunanya, Pak. otak waras. Cukup Kamu nggak bisa satu tunjukkan. penyampaian. Kamu nggak bisa tunjukkan dalil. Nggak perlu sudah ya. Jadi ini saya katakan, Anda hanya membuang ruang untuk ditanggapi, takut ditanggapi. Ada tidak? Sampai Ya, inilah yang orang nggak paham Bible. Cukup, Bang, berhentilah. Inilah manusia Bang. yang nggak paham Bible, kawan-kawan. Nggak paham Bible ya. Ya, aku mengambil upahku. Itu upah apa? Masa Tuhan minta upah? Gimana Anda ini? Anda obok-obok Bible Anda. Itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, saudara. Ya. Selamat Tuhan minta upah apa? Tuhan itu penghasil segala-galanya, pemberi rezeki, pemberi manfaat, pemberi kuasa. Oke, Yesus diberi kuasa, berarti dia bukan Tuhan karena dia diberi. Siapa yang memberi? Gak mungkin lebih di bawah dia memberi dia. Ya, faktanya kemudian kuasa yang diberi kepada Yesus sudah dikembalikan lagi. Cuma ngomong Faktanya kemudian kita baca di 1 Korintus 15 ya, kuasa yang diberikan itu sudah dikembalikan lagi oleh Yesus kepada Bapaknya di surga. Tetap Bapaknya di surga, bukan Bapak yang di bumi. Bahkan Yesus kunci kerajaan surga diserahkan Yesus ke Aku di mute habis ini di kick ya Bang Goto ya. Licik sekali nih Islam ini.
Ya betul, mereka langsung Iya, Cicik ketakutan. Kalau yang kalau teman mereka tidak apa mute. Nah, ini Yesus diberi kuasa oleh Bapaknya. Turunkan bang, nggak mau diskusi itu nampaknya udah. Buangkan aja bang. Habis ini di kick saya. Coba lihat ini. Iya, Ketakutan. iya. Turunkan aja bang itu. Ketakutan. Kamu itu nggak bisa menunjukkan dalil. Mana Pakai dalilnya? data, pakai Utusan data. bisa. Kayak mana? Di mute habis itu di kick. Pakai data. Yesus meminta upah. Habis itu di Siapa mute. Tuhan minta Mute. upah? Mana, Inilah bro? kekonyolan kalian. Mana, Masa mana? Tuhan Itu minta ketakutan upah? Goto. Mana, Ayo. Masa Tuhan minta upah? Mana dalilnya Muhammad bisa memberikan upah hidup yang kekal? Ayo. Ketakutan. Yesus Islam juga ketakutan. tidak kekal. Dia Iya, mati Islam 3 ketakutan. hari. Main mute, main kick. Ada bro. Yesus kalah sama ngomong iblis. kalau tidak ada. Nah, itu kan main mute. Yesus kalah Habis ini di sama kick. iblis. Nah, coba lihat ini. Kalau ngomong Ketakutan gitu Yesus kan. kalah. Habis ini di kick. Orang lagi diskusi. Iya, habis ini lagi ini di kick, di mute. Ya di mute lagi Goto, silakan. Nggak ganggu dia itu. Nggak. mana dalilnya? Utusan Tidak bisa mungkin Yesus digodai iblis. Ketakutan mereka saudara-saudara. Ayo. Habis ini di kick. Betul, si Kojer nggak usah ditangkap. Habis ini di kick. Turunkan aja bang. Ya, habis ini di kick. Loh, ketakutan Islam. Islam ketakutan. Kita dengarkan dalilnya. Saya ini pendeta garis lurus ya. Yesus kalah sama iblis. Ketakut. Karena dia tiga Mana, kali mana, digodai mana, iblis. mana dalilnya? Dibawa-bawa, dibopong-bopong iblis ke sana kemari. Kalau Ya, cuma diobo-obo iblis dia 3 kali. congor, Ya, nggak usah Ya. ngaku-ngaku ya. bahkan Nggak usah dia ngaku-ngaku. mati. Makanya Nggak saya usah katakan ngaku-ngaku. Yesus kalah sama iblis. Kalau cuma Kenapa? congor, Karena nggak usah ternyata ngaku-ngaku. iman Kristen Mestinya Anda tidak bisa tunjukkan mengatakan dalil. Yesus Tunjukkan hidup dalilnya, mati utusan, 3 hari. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Ada Iya, tidak? kalau kita baca di Ibrani kemudian dikatakan penguasa maut adalah iblis. Makanya Yesus mati, berarti dia kalah sama iblis. Dia tidak bisa berubah apa-apa, Yohanes 5:30. Jadi jangan kau paksakan orang yang bisa nggak bisa berubah apa-apa. Jadi Tuhan sudah ada data ya, cari yang lain lagi. Bang Host mungkin cari yang lain lagi karena dia tidak bisa menunjukkan data. Loh, Utusan Yohanes 5:30 Muhammad Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. sebagai manusia Kau dia bantai tidak bisa itu? berbuat Hah? apa-apa. Bahkan dia tidak bukan tahu hari cuma- kiamat. Utusan. Bahkan Oke, dia tapi tidak tahu bukan musim hanya ponara. sekedar Utusan. Sekarang Itu saya bukti tanya, dia tidak- apakah ada utusan yang bisa bahkan memberikan dia hidup yang ya, kekal? gagal meramal. Apakah Ya, ada bahkan utusan dia yang bisa sakit, memberikan hidup yang kekal? menangis. Anda Bahkan tidak dia bisa miskin. tunjukkan. Yesus orang yang keluar miskin sehingga Aku dia menjadi tukang adalah kayu. yang awal Ya, dan akhir. Masa Ayat Tuhan tiga. itu tukang kayu? Dialah yang Otak di awal, mana otak? dialah Ya? yang akhir. Allah SWT tidak pernah mengaku Bahkan aku itu adalah yang awal Yesus dan akhir. tidak tahu siapa yang meraba-raba Maka jual Allah SWT beli. mengaku aku adalah yang awal dan akhir. Gantian lah Tidak. bicaranya, woi, gantian. Itu. Bicaranya gantian, satu-satu. Ngapain dua ngomong? Tahan dulu bang, tolong ngomongnya satu-satu ya. Tadi bang Oke, Tawaras pakai kasih timer. data itu. Coba pakai Berapa timer, data pakai itu? timer. Gak, kalah Sinda. Kalau kau nggak bisa ngomong dengan tertib tanpa timer, kau turun aja ke bawah. Kalau kau nggak bisa ngomong dengan tertib tanpa timer, ini orang dewasa di atas, bukan anak kecil. Timer. Timer. Host, coba Atur update dirimu timernya. sehingga nggak perlu kau disuruh Enggak, mute diri sendiri. Lu gak, kau nggak bisa diam, diturunkan nanti kau ya. Mute dulu, kau nggak boleh disuruh ngomong nanti. Enggak, saya lihat. Mute dulu, lu gak atau Saya turun. Oke. Lu gak mau mute dulu apa turun? Mute dulu, nanti ditegur baru ngomong kau. Ya, Diam. oke, santai. Diam, tertib. Nggak bisa tertib, turunkan sekarang. mute aja. Nggak ada cerita, mau nenek moyang kau naik pun kuturunkan. Diam. Nanti ada waktunya. Tahan dulu Bang Kas. Ya, tahan dulu. Bang Otawaras, Bang Kas, tolong ngomongnya satu-satu ya. Saya kasih kesempatan sebelum lari ke Bang Luga. Saya kasih kesempatan Bang Kas menjelaskan 2 menit ya. Silakan Bang. Dibuka mute-nya Bang Kas 2 menit ya. Saya kasih sebelum kita lari ke Bang Luga dan Bang Otawaras. Silakan Bang Kas dibuka mute-nya. Silakan. Bang Kas, Saya yang silakan. ngomong. Oke, saya yang ngomong. Iya, silakan. Oke. Iya, Oke. silakan. Oke, jadi Yesus memang utusan, makanya sebagai utusan dia apa? Tidak tahu hari kiamat, tapi sebagai Tuhan dia tahu. Kenapa dia Tuhan? Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat 28 kan, aku akan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Adakah nabi utusan bisa melakukan hal itu? Tidak ada. Yang kedua, ia akan memberikan upah. Apa itu upah? Wahyu pasal 22 ayat 13. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku
untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pertanyaan saya, di hari kiamat yang akan datang siapa? Nah, Oke, yang akan datang siapa? tahan Ya, sebelum ke Bang Isa Luga. yang akan datang. Iya, Pertanyaan yang tahan berikut, dulu, Bang. apakah ada nabi, rasul yang akan menghakimi? Tunjukkan ya, di akhir kiamat, di akhir zaman atau kiamat, apakah ada nabi atau utusan akan menghakimi? Apakah Musa akan menghakimi? Apakah Ibrahim akan menghakimi? Mereka itu justru akan dihakimi. Ya, jadi tidak ada nabi yang akan menghakimi selain Yesus. Karena apa? Oke, tahan, Bang Ras. Dia adalah Tuhan. Jadi dia bukan cuma sebagai utusan ya. Utusan itu betul, tetapi bukan hanya sekedar utusan, karena utusan tidak bisa memberikan upah hidup yang kekal. Utusan tidak pernah akan menghakimi. Ya, utusan tidak akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Mau lihat dalilnya? Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Ya, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Kalau dia cuma utusan, mana ada utusan akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Nggak ada, bro. Kecuali Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Aku adalah yang awal dan akhir. Al-Hadid ayat 3. tahan, Bang. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Awal SWT. Tahan. Sudah lewat 2 menit, Bang. Silakan Bang Mutawaras dibantah, Bang. Nanti kasih lewat. Iya, sudah lewat, Bang. Bang Mutawaras, silakan dibantah, Bang. Silakan. Bang Mutawaras. Mutawaras, dibuka mute-nya, Bang. Bang Uta. Ya. Bang Mutawaras, oh, tampaknya dia jauh dari perangkat ya. Sekarang kita lari ke Bang Luga. Bang Luga, silakan Bang Luga. Bernarasi sedikit, Bang. Oke. Bernarasi, silakan, karena tadi Bang Mutawaras katakan bahwa menuhankan Yesus itu tidak Jadi begini, Silakan, Bang Mutawaras. Menuhankan Yesus itu tidak kalau ada yang mengatakan Yesus tidak dapat dari dirinya, itu sangat betul. Kenapa? Dapat berbuat apa-apa di dirinya? Karena dia bukan Bapa. Dia anak ini juga bukan nabi. Jangan gara-gara tempatan kata utusan tiba-tiba dibanting jadi nabi. Itu juga salah. Yes, bukan nabi tapi anak Allah. Apa bedanya anak Allah? Satu, seperti yang abang tadi bilang, anak itu berkuasa menghakimi seluruh makhluk. Yang kedua, anak Allah bisa menghapus dosa dunia. Nah, nabi tidak bisa menghapus dosa dunia. Anak Allah bisa menghapus dosa. Tiga, anak Allah ini bergelar raja. Apakah anak Allah bisa berbuat apa tanpa bapaknya? Tidak bisa. Harus ada bapaknya. Anak ini membuat mujizat bukan dengan pakai kuasa Allah. Bukan. Anak membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Itu yang perlu kau catat. Ya. Terus yang keempat dikatakan begini, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Lalu teman saya mengatakan karena sebagai manusia itu jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Memang nggak tahu. Itu jawabannya. Paksa-paksain, kalau nggak tahu ya nggak tahu, gitu loh. Loh, kan dia Tuhan. Dia memang bapaknya Tuhan, dia anaknya Tuhan. Yang tahu segala-galanya itu bapaknya, bukan anaknya. Cukup. Wah, mana itu Papa? Apa mau saya tambahin lagi? Sekali lagi, anak membuat mujizat bukan dengan kuasa Allah, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi tolong jangan kalian kepedean Allah lah yang memberikan kepada Yesus, itu nggak benar. Yang benar adalah Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Yesus. Dasar ayatnya mana? Wahyu 5 ayat 6 dikatakan itu bertanduk 7 dan bermata 7. Bertanduk artinya kekuasaan. Bertanduk 7 berarti kalau bertanduk 7 dan bermata 7 artinya punya kecerdasan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, dan itulah ketujuh roh Allah. Jadi Yesus membuat mujizat dengan kuasa roh Allah, bukan dengan kuasa roh Allah. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa, ya. Jelas. Silakan dibantah. Ya, silakan Bang Utang Waras, dibuka mute-nya, Bang. Silakan.
Kita lari ke Bang Egi. Ya. Bang Egi, silakan. Ya, mungkin kalau memang tadi mau ditanggapi dan dua-duanya bisa sekaligus gini ya. Sekaligus nih keduanya. Pernyataan Bang Kala Salinda sama juga ini sama. Dua-duanya menyatakan tentang klaim yang diberikan oleh Bible di dalam Bible ya, di mana klaim ini ya tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak bisa pernah dibuktikan karena ini hanya sebuah klaim kosong. Belum pernah dinyatakan pembuktiannya itu bisa dinyatakan secara sains, secara ilmu teknologi atau sejarah pun ya, apalagi sumbernya ini tidak diketahui dari mana penjelasannya ya. Karena juga tadi bawa apalagi Wahyu ya, Wahyu itu bagian daripada Bible yang paling diragukan isinya mungkin ya. Jadi, dan Ibrani karena tidak diimani oleh Kristen juga karena isinya akhirnya bertentangan dengan doktrin ya, karena memang mengarahkan kepada paganisme Romawi kebanyakan daripada kepada ketuhanan dari Bani Israel, orang daripada kepada kelahirannya dari tokoh Yesus atau Isa ibnu Maryam. Jadi klaim-klaim yang dikatakan Bang Kalasita tentang kuasanya Tuhan, tentang bagaimanakah Roh Kudus berkuasa, tentang bagaimanakah dia nanti menjanjikan tentang hari akhirat, itu hanya klaim, tidak dibuktikan. Tidak ada buktinya gitu ya. Kalau umat Islam itu menyarankan kami, memberitakan kami untuk bertanya. Coba kau tunjukkan buktinya. Kalau itu memang suatu kebenaran, apa bukti yang bisa kau tawarkan? Nah, itu diminta oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran ya, untuk bertanya buktinya. Oke. Saya tanya dulu kepada Anda. Ya, tahan Bang. Yesus itu membuat mukjizat pakai kuasa. Silakan dijawab. Yesus membuat mukjizat Yesus pakai kuasa tidak siapa? pernah membuat mukjizat juga. Kalau kau paham tentang kata mukjizat itu adalah kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada utusan Tuhan. Jadi bukan Yesus yang membuat. Yesus membangkitkan orang, ya. Yesus membangkitkan. Nggak sanggup kau Ya, dengar Yesus jawabannya, kan? membangkitkan Nggak orang sanggup mati kau pakai dengar kuasa apa? jawabanku, kan? Nggak sanggup kau dengar jawaban aku kan? Kamu mau Dengar lari dulu, masalahnya. kau dengar dulu. Aku sedang menjelaskan mukjizat, bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Yesus, karena Yesus hanya manusia. Dulu Bang. Tahan dulu saya Oke. minta ya. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Tahan dulu Bang Luga. Oke, Tahan dulu. silakan. Bunda siapa nih? Bunda apa di bawah ini? Bunda siapa di bawah ini? Bunda Jihan. Mama Jihan. Selamat sore Mama Jihan. Sore. Mama Jihan. Mama Jihan. Aduh, parah nih. Kita turunkan saja. Iya, lanjut Bang Luga. Silakan. Lanjut Luga. Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, itu pakai kuasa siapa? Itu yang saya tanya. Dia berdoa, terima kasih ya Menyembuhkan Bapa, penyakit. karena kau telah mengabulkan permintaanku agar membuat mereka percaya bahwasanya aku benar dari kau. Berarti itu yang membuat siapa? Bukan Yesus, tapi Sang Bapa atas permintaan Yesus. Jadi kalau Jawabannya nggak salah. ngerti baca Salah Bible-nya, jawabannya. kalau nggak ngerti kau baca Salah. Bible mulu gak, kau bisa belajar sama Salah, aku, salah. ketemu kita. Enggak. Ya, kalau nggak ngerti kau Kau baca tidak Bible, membaca kau boleh keseluruhan. bertanya sama aku. Kau Buktikan tidak kau membaca membaca, sebentar. buktikan kau membacanya dan paham ya. Apa yang dikatakan Yesus dalam kisah cukup. tentang dia membangkitkan Lazarus adalah bagaimana dia berdoa kepada bapaknya dan dikabulkan sang bapa. Ya, pakai kuasa siapa? Bagaimana dia dengan kuasa membagikan siapa? roti, dia meminta sang bapa untuk memenuhi. Pakai kuasa siapa? Tidak ada Pakai kuasa siapa? pernyataan tentang kuasa. Kau mengambil daripada yang lain, ya. Bagian lain dari Bible Oke. yang kau ambil Oke, saya untuk membuktikan itu cukup. kuasa. Jadi nggak secara kontekstual juga. Ya. Kalau kecuali kau Udah, bisa membuat cukup. kontekstual Jawaban ya, kau. sesuai dengan peristiwanya, dengan kaitannya satu-satu. Kamu jawabannya salah kok. Ya coba kau buktikan kalau benar, maka kau bisa memberikan Udah, jawaban dengan kamu diam dulu. alur dengan kisah, dengan apa yang kau bilang tadi. Itu dari kuasa Roh Kudus. Silakan. Alurnya mana? Satu Iya, bukan. kau diam tuh. Kau diam Satu dulu. pasalkah itu yang sedang disebutkan dengan peristiwa? Tidak. Aduh, ini orang. Kau jangan Kamu diam bohong, dulu. jangan Orang lagi bohong, ngomong. Luka. Kau cuman menyampaikan Udah. angan-angan. Dari Gantian skenario, ngomongnya. daripada paganisme. Aduh. Ya, Wah. makanya jangan suka-sukamu aja bicara, supaya jangan dibantah, tanggapi langsung. Tertib lah. Jawaban Belajar kau salah tertib. masalahnya. Kau udah sering kau diskusi Sudah sama kujelaskan kau udah berapa tahu kali. bagaimana caranya harusnya.
Tertib kalau sama aku kau diskusi. Kalau aku bicara kau diam. Kamu dengarkan dulu sampai salah, selesai. jawaban kamu salah. Jangan kau salah. Kalau kau salah, kau nggak akan kuberi ruang untuk ngomong nanti. Ya udah, ngomong kau dulu. Jangan coba-coba kau depan aku. Ya ada aku di atas Komal. Kau ngomong, kau salah-salah aku ngomong. Udah aku bolak balik, aku bilang kau luga. Kau tuh nggak ada artinya sama aku. Bolak balik, aku bilang kau luga. Nggak ada. Kau tuh nggak ada arti. Kau bukan Ngomongnya lama siapa-siapa. kali kau ngomong. Jangan kau sela orang lagi bicara. Jangan kau nggak bisa, nggak mampu. Iya, kau jawab Jangan aja naik kok. Komal. Siapa-siapa Jangan naik Komal kalau nggak mampu kau mute dirimu sendiri. orang ditanya. Udah bolak balik kau bilangin. Kalau ada aku di atas ngomong juga, jangan sekali-sekali kau salah. Ngomongnya Aku di lah. atas ngomong. Lah, Ini lah, haknya Komal Goto, nggak aku turunkan kau. Ini haknya di Penggoto. Mau dialog. Lanjut Bang Goto, beli sampah dulu kamunya. Ini mau dialog bukan mau berat. Oke. Saya kan tadi bertanya dengan kuasa Yesus. Asal Bapak itu salah jawaban. Terus makanya belajar lagi yang benar. Ada aja kau kalau udah salah belajar sekolah. Yang benar jawabannya adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu ibunya. Mas yang kerja ibunya nggak kerja sih. Dah, bisa kau buktikan dengan sesuai pemberitaan kita Silakan di yang satu lain. alur kisah. Satu alur kisah pasal itu dengan kisah itu satu alur, bisa. Mana dia pernyataan itu? Kau udah salah minta udah Coba salah kau menjawab buktikan. minta alur. Bukan, Lama-lama kami minta memang sate. diperintahkan sesuai dengan Udah wahyu salah firman Tuhan jawab. yang memerintahkan kami untuk meminta buktinya dengan apa? Tunjukkan buktimu. Akal dan pikiran kita digunakan untuk membantah itu dengan apa? Kau jangan gunakan kalimat jangan dibuat ke dari bukti pasal dulu. yang sedang menyertakan kisah. Jangan kita ke Nggak bukti bisa dulu. kau lakukan Kita itu main juga. dalil dulu, Masih kau kita salah main juga aku. Mau aku turunkan kau ya? Mau aku turunkan kau ya? Masih kau salah juga aku ngomong. Turunkan aja, turunkan aja, turunkan. Turunkan aja Bang Sekali kau Goto. diatur, Nggak bisa turunkan ini. aja, Kalau kayak turunkan. gini, cuman mau memaksakan pendapatmu sendiri, turun aja lu gak? Kita mau diskusi, Jawab bukan mau pertanyaan, ngomong mau pendapat. cek lagi. Man, saya kasih jawab timer ya. pertanyaan, Saya kasih timer ya. Bang Luga. Saya kasih Bang Luga. Saya kasih kesempatan Bang Ya, Luga 2 silakan. menit ya. 2 menit, Bang. Bang Luga silakan. Saya kasih kesempatan Abang 2 menit, tolong jangan Oke. dipotong sampai Oke, menit oke. ke-9-nya silakan. Dipotong Oke. menit ke-9-nya silakan. Oke, saya kan tadi bertanya kepada dia dan terus membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, dia memakai kuasa ada Bapak itu betul, itu Bapak pun memakai kuasa pribadi lain yang namanya Roh Kudus ketika dia bertindak. Bapak itu memakai kuasa Roh Kudus. Jangankan Yesus, Bapaknya pun pakai kuasa Roh Kudus bikin mujizat. Itu yang harus kusampaikan kepada kamu supaya kamu analogi kekuasaan itu seperti apa. Kau pikir itulah yang disebut dengan Aku nggak nangkap poinnya Bang Goto, putus soalnya. izin dari bapaknya, kuasa dari mama. Potong dulu. Bang Luga, Jadi jaringannya nggak Yesus bagus. itu membuat mujizat dan kuasa dari ibunya Roh Kudus. Putus-putus, nggak dapat Cukup. poinnya aku dari tadi Mau ngomong bantai putus. itu. Nggak ngerti ngomong apa dia. Putus-putus, Bang Luga. Kita ke Bang Kas dulu, Bang Kas silakan dibantai dulu, mute dulu Bang Luga silakan. Saya Bang ulang Kas, ya, buka saya mute-nya. ulang. Bang Kas di muka mute-nya. Bang Luga nggak kedengaran suaranya, putus-putus Bang. Oke ya, saya ulang ya. Iya. Saya ulang. Kan saya bertanya, Yesus bangkitkan orang mati memakai kuasa siapa? Gampang. Pakai kuasa Bapaknya, itu salah jawabannya. Yang benar
izin bapaknya itu hanya memberikan izin karena bapak itu kuasa itu minjam kuasa Roh Kudus. Semua tuh minjamnya ke kuasa Roh Kudus. Bukannya Bapak memberikan kuasa kepada Roh Kudus, tapi Roh Kudus lah yang menyediakan kuasa itu untuk Bapak lakukan. Jadi kamu harus tahu kronologinya supaya kamu nggak masuk neraka. Ngerti kau? Silakan bantah. Ya, silakan Bang Bejo. Silakan. Dua menit kemudian ya, kan silakan. sama kan dengan yang gue sampaikan tadi kan, itu yang disampaikan tentang kuasa Roh Kudus itu tidak satu alur cerita dengan apa yang peristiwa-peristiwa terjadi. Pada peristiwa Lazarus, dia dengan apa? Dengan kuasa berdoa kepada Sang Tuhan dan diizinkan oleh Tuhannya, oleh Sang Bapa. Ya, ketika dia membuat mujizat yang lain pun itu semuanya sama ya. Kenapa? Karena dia selalu menyatakan bahwasannya mereka, maksudnya orang-orang Yahudi di sekitarnya ini harus mengetahui bahwasan dia adalah berasal dari Sang Bapa sebagai utusan Tuhan. Makanya dia mengatakan bahwasannya hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal bahwasannya Yesus ini sebagai yang diutus. Itu ada dalil yang menyatakan itu. Tugas dia untuk datang mengajarkan Bani Israel itu ya. Tugas untuk mengajarkan ini yang utama. Maka dikatakan itu tentang hukum yang utama. Hidup yang kekal itu adalah untuk mengenal sesuatu Tuhan. Dan dia sebagai utusan. Penyampaian tentang dia utusan ini dengan cara apa? Dia menunjukkan mujizat. Setiap kali mujizat dilakukan, dia selalu melakukan terima kasih ya Bapak karena kau telah memberikan pada mereka bahwasanya aku benar berasal dari Engkau Sang Bapak. Selalu begitu ya. Kalau mengambil dari alur cerita, nggak pernah dikatakan menurut alur cerita kisahnya dia berasal, nggak pernah melakukan kuasa dari Roh Kudus, tidak. Itu hanya menggunakan lompat dari ke poin pasal yang berbeda atau kitab yang berbeda ya. Kalau mau baca Bible jujur sesuai dengan satu pasal itu dengan alur ceritanya, tidak ada pernyataan lu gak bisa dibenarkan. Itu bantahan saya. Itu bantahan saya. Dia tidak pertanyaan saya. Matius pasal 12 ayat 28 dengan kuasa Roh Kudus. Lalu selalu dipaksa-paksa kuasa Bapa. Yesus jelas mengatakan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kenapa kok paksa-paksa dia kuasa Bapa? Bapa itu pun minjem kuasanya Roh Kudus. Aduh, silakan dibantah. Jangankan Yesus, Bapa pun pakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Itu silakan dibantah. Jadi Lugas sedang Bapak mulu, Tuhannya Kristen itu yang dikatakan Sang Bapa ataupun Yesus ini tidak lebih berkuasa daripada Tuhan Roh Kudus yang dari paganisme ya. Karena gak ada pengajaran tentang Tuhan itu adalah Roh Kudus ini sebelumnya, gak ada. Pengajaran Yahudi tidak mengenal ini. Yang dikenal tentang Tuhan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu dengan segala kuasanya. Ada sifatnya El Roh, El Sadar, El Gibor, El Olam. Itu sifat-sifatnya yang dilakukan tentang mengenal Sang Tuhan ya. Tidak menyentuh kepada apa yang dikatakan Luga tentang kuasa tadi oleh Roh Kudus. Kalau begitu Tuhan tidak berkuasa, Sang Bapa tidak berkuasa, Yesus tidak berkuasa, bukan Tuhan berarti. Jadi ya itu tadi Luga hanya bicara kalau semua pakai kuasa Roh Kudus, tapi dia tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Di karang-karangnya tentang Tuhan sesuka hatinya saja. Karang-karangnya. Padahal ada panduannya. Dalam dia berkata tidak satu iota pun hilangkan dari hukum Torah, kisah para nabi. Kau selalu gitu framing kau Luga. Kau nggak mampu untuk membuktikan perkataanmu benar. Kau cuma narasi framing orang lain. Buktikan kau benar dengan argumenmu itu bisa ditangkap logika. Kau benar. Bukan dengan kau sebutkan sesuatu yang tidak ada dalam diskusi. Gunakan ilmu berdiskusi. Kau cuma ngaku-ngaku ada ayatnya yang ada, tapi tidak pernah mampu kau berdiskusi. Diskusimu ngawur semua. Ya, tak ada ilmunya. Udah, cukup. Tahan dulu Bang Luga. Kita ke Bang Kas dulu.
Ya, karena Bang Luga terputar-putar. Bangkas, dibuka mute-nya Bangkas. Bangkas, dibuka mute-nya. Bangkas. Bisa minta dikonfirmasi sama Bang Kas itu, benar gak Yesus bikin mujizat pakai kuasa Roh Ya, tahan Kudus? dulu Bang Luga. Bisa diminta Tahan dulu, konfirmasi. kita sapa tahan dulu. Ya, tahan dulu Bang, kita sapa dulu. Bang Chandra, selamat sore Bang. Bang Chandra. Bang Chandra, selamat sore. Bang Metasak, selamat sore. Bang siapa yang di bawah ini? Bang Matet, selamat apa? Bang Matesa, selamat sore Bang. Bang Chandra, selamat sore. Bang Chandra. Bang Matesak, selamat sore. Bang Matesak, selamat sore. Aduh nih. Ini pada disapa, pada tidak nyaut ya. Oke, kita ke Bangkas. Bangkas dibuka mute-nya, Bang. Bangkas, dibuka mute-nya. Bangkas, tampaknya Bangkas ketiduran ini. Ya. Kala Sinalinda namanya, Kala Sinalinda. Ya, Kala Sinalinda, Bang. Kala Bang Kala Sinalinda apa ini? Sabar dulu, Bang Otawaras, buka mute-nya, Bang. Bang Otawaras. Ah, ini jauh semua dari perangkat ini. Oke, dilanjut Bang Luga. Dilanjut, silakan. Ya coba tampilkan dulu kalau kau bisa menampilkan tentang isi dari Bible-mu itu dengan cara alur cerita yang logis, ya, dari satu pasal ke pasal kau jelaskan, jabarkan, bisa nggak? Silakan Luga. Mampu nggak kau menjabarkan isi Bible-mu per pasal itu sehingga dipahami manusia bahwasanya itu adalah pesan dalamnya itu tentang pengajaran ketuhanan. Silakan Luga. Matius, saya sebutkan dulu ayatnya ya. Matius 12 ayat 28. Ya, sebentar, udah ya. Matius 12 ayat 28. Isinya, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Perhatikan, Yesus mengusir setan memakai kuasa Roh Allah, bukan Bapa. Bapa dengan Roh Allah beda. Ya. Ayat ini juga harus dibaca. Jangan cuma aku minta izin Bapa. Betul, aku meminta izin Bapa. Bapa memang yang menentukan. Nah, Bapa sendiri pun mengusir setan pakai kuasa apa? Pakai kuasa Roh Allah. Ketika Yesus berdoa untuk mengusir setan, yang mengusir setan kuasanya adalah kuasa Roh Allah, bukan kuasa Bapa. Bapa itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Roh Allah. Bapa itu kelebihannya adalah memimpin dan mengatur. Makanya dia jadi pemimpin. Dia yang mengatur Roh Allah, dia yang mengatur Yesus. Tapi kuasanya bukan dari Bapa. Kuasa yang dilakukan, kuasa yang dipakai Bapa untuk menyembuhkan mujizat di bumi, itu adalah kuasa Roh Allah. Roh Allah ini siapa? Roh Allah itu adalah istrinya. Kuasa istrinya yaitu Roh Allah. Wajar nggak seorang laki-laki memakai kuasa istrinya? Wajar. Silakan dibantah. Ngomong sendiri, ngarang sendiri, klaim sendiri, mewajarkan sendiri. Simpel aja itu. Gitu, logika itu nggak begitu. Yang kau sampaikan tentang Tuhan ya. Yesus sendiri menyatakan tentang Sema Israel, Adonai Echad, bahwasanya Tuhan itu ya. Bani Israel itu mengenal Tuhan itu satu-satunya, tunggal ya. Itu dikenali. Sema Israel itu mengenal satu-satunya Tuhan. Karena dimanapun tentang pengajaran ketuhanan, dimanapun mau dia Kristen, mau dia Hindu, Buddha, semua mengenal adanya satu-satunya Tuhan ini yang menciptakan segala sesuatu. Ini masih Tuhan kau itu sebenarnya laki-laki apa perempuan? Coba aku tanya dulu. nggak mampu kau dengar jawaban orang, nggak mampu. Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Nggak sanggup kau diskusi. Enggak, aku tanya laki-laki apa perempuan? Bisa kau diskusi, nggak pernah mampu kau diskusi. Orang lagi bahas sesuatu, kau entah kemana-mana lompatnya. Tadi udah aku bilang, bisa nggak kau membahas tentang suatu bagian dari Bible-mu, ya, sehingga bisa kau buktikan itu adalah pengajaran ketuhanan. Logis, mampu Ini nggak? debat kusir, Nggak mampu kau. Oke, silakan yang lain aja deh. Kau satu ini aja kau nggak pernah mampu.